Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, metode simulasi kelas B. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas kami, tugas 11 yang berjudul simulasi untuk model-model statistika. Untuk anggota kelompok dari kelompok 2 ini ada saya, Rahayu Kartika Dewi, Arif Rahmadani, Iwayan Adi Artalaksana, Raihan Masyal Haidar, Rizky Dwi Saputra, dan juga Vincentia Septia Putri. Next. Pada tugas ini kami membahas kasus 2 dan juga kasus 3. Untuk yang pertama yaitu kasus 2, lakukan analisis dan perbandingan tentang sifat ketidakbiasan dan ragam pendugaan KT dari model regresi YT sama dengan beta 1 plus beta 2 XT plus epsilon T. Dengan T kecil sama dengan 1 sampai T besar. Ketika terdapat autokorelasi dengan asumsi bahwa pola autokorelasi adalah proses R1. Untuk Rho yang digunakan yaitu ada beberapa nilai, yaitu 0, negatif 0,1, negatif 0,5, dan juga negatif 0,9. Masing-masing Rho mewakili kondisi tidak ada autokorelasi ringan, sedang, dan juga berat secara negatif. Untuk setiap Rho menggunakan input konstan maupun tentang X1 yang sama pada T sebesar 50 dan juga ulangan simulasi sebanyak 500 kali. Next. Berikut merupakan implementasi konsep simulasi menggunakan R untuk kasus 2. Jadi yang pertama yaitu memanggil fungsi banyaknya ulangan dengan input X, B1, B2, Rho, dan juga sigma 2. Untuk fungsinya ini diberi nama pen, lalu ada juga N yang merupakan panjang dari X, kemudian ada V yang merupakan bangkitan dengan fungsi R norm, kemudian ada epsilon yang merupakan gravitasi dari 0 sampai N, dan juga untuk I, dan juga untuk epsilon yang merupakan hasil perkalian Rho dengan epsilon I-1 dan dijumlahkan dengan VI. Kemudian Y merupakan beta 1 ditambah beta 2 dikali X plus FC. Y sama dengan itu merupakan model yang mau dibentuk seperti yang ada di kasus yang tadi. Kemudian mendefinisikan input konstan. Yang pertama yaitu X yang merupakan sequence dari 10 sampai 500 dengan kelipatan 10. Kemudian TI yang merupakan panjang dari X. Kemudian parameter yang digunakan ada dua, yaitu beta 1 dan beta 2, yang dilambangkan dengan B1 dan B2. B1-nya sebesar 5 dan B2-nya sebesar 2, dengan ragam yang digunakan yaitu 9. Kemudian ulangan yang dilakukan sebanyak 500, dan kemudian mendefinisikan Rho yang digunakan. Rho 1 sebesar 0, Rho 2 negatif 0,1, Rho 3 negatif 0,5, dan juga Rho 4 negatif 0,9. Next. Kemudian mendefinisikan vektor beta 11 hingga beta 42 dari TI ulangan menggunakan fungsi replikasi 0, TI. Jadi ini menyesuaikan dengan parameternya tadi karena Rho-nya kan ada 4, kemudian masing-masing Rho memiliki 2 parameter, jadi total terdapat 8 beta atau terdapat 8 parameter. Kemudian setelah mendefinisikan vektor beta, melakukan perulangan proses pembangkitan data untuk masing-masing Rho menggunakan fungsi pen yang sudah didefinisikan sebelumnya. Jadi di sini misalnya Rho-nya sama dengan 0 menggunakan fungsi for I yang 1 hingga M, kemudian Y yang merupakan fungsi dari pen X, B1, B2, Rho1, dan juga sigma 2. Di sini yang membedakan adalah Rho-nya. Untuk Rho sama dengan untuk Rho yang lain itu menggunakan Rho 2, Rho 3, dan Rho 4. Jadi menyesuaikan dengan yang didefinisikan sebelumnya. Kemudian model yang digunakan itu menggunakan fungsi LM. Kemudian memanggil beta yang merupakan koefisien dari model yang sebelumnya didefinisikan. Kemudian memanggil hasil bangkitan dari parameternya. Di sini Rho 0 ini memanggil beta 11 dan juga beta 12.
Kemudian hal yang sama juga dilakukan dengan rho sama dengan negatif 0,1. Di sini rho yang pada fungsi pen itu yang digunakan rho 2, jadi menyesuaikan. Kemudian parameter yang dipanggil juga parameter 21 dan juga parameter beta 21 dan beta 22. Next. Ini juga sama seperti fungsi sebelumnya, tapi di sini menggunakan rho sama dengan negatif 0,5 dan juga rho sama dengan negatif 0,9. Yang membedakan di sini hanya rho-nya dan juga parameter yang dipanggil. Next. Selanjutnya adalah membuat histogram dari beta 11 dan beta 12 dengan rho sama dengan 0. Dengan fungsi his kurung beta 11, begitu juga untuk yang beta 12. Lalu pada baris 69 sampai 70, kita menghitung nilai harapan dari beta 11 dan beta 12 dengan mendefinisikan nama yaitu E_B11 dan E_B12. Lalu pada 71 sama 72 itu adalah menampilkan output dari nilai harapan B11 dan B12. Lalu selanjutnya adalah menghitung bias dari B11 dan B12, yaitu untuk yang bias B11 nilai harapan B11 dikurangi nilai dari B1 yang sudah didefinisikan di awal tadi. Begitu juga untuk bias dari B12, yaitu nilai harapan B12 dikurangi dengan nilai B2 yang sudah didefinisikan di awal. Lalu menampilkan bias B11 dan bias B12 pada baris 7677. Lalu selanjutnya adalah menghitung nilai ragam dari B11 dengan fungsi var beta 11 dan ragam beta 12 dengan var beta 12, lalu ditampilkan outputnya pada baris 81882. Next. Lalu dengan rho sama dengan min 0,1, kita membuat histogram dari beta 21 dan histogram beta 22. Lalu menghitung nilai harapan dari beta 21 dengan min beta 21 yang didefinisikan dengan nama E_B21. Begitu juga untuk yang beta 22, min beta 22. Lalu ditampilkan outputnya pada baris 9192. Lalu menghitung nilai bias dari beta 21 dengan nilai harapan beta 21 dikurangi nilai B1. Lalu menghitung bias dari beta 22 sama dari nilai harapan beta 22 dikurangi beta 2. Lalu tampilkan outputnya pada baris 9697. Lalu menghitung nilai ragam dari beta 21 dan nilai ragam beta 22 seperti sebelumnya pada baris 99 sampai 100, lalu ditampilkan outputnya. Next. Begitu juga untuk rho sama dengan min 0,5, kita membuat histogram dari beta 31 dan beta 32, lalu menghitung nilai harapan dari beta 31 dan beta 32, lalu tampilkan outputnya, lalu menghitung nilai bias dari beta 31 dengan nilai harapan B31 dikurangi B1, lalu menghitung bias dari B32, yaitu nilai harapan B32 dikurangi nilai B2, lalu ditampilkan outputnya, lalu menghitung ragam dari B31 dengan fungsi var beta 31 dan ragam B32 dengan fungsi var beta 32, lalu tampilkan outputnya. Next. Lalu untuk rho sama dengan min 0,9 sama dengan sebelumnya, kita membuat histogram dari beta 41 dan histogram dari beta 42. Lalu menghitung nilai harapan dari beta 41 dan beta 42, tampilkan outputnya. Lalu kemudian menghitung bias dari beta 41, yaitu nilai harapan dari beta 41 dikurangi nilai B1. Lalu bias beta 42, yaitu nilai harapan dari beta 42 dikurangi B2. Lalu tampilkan outputnya, lalu menghitung ragam dari B41, yaitu dengan fungsi var beta 41. Begitu juga untuk yang ragam B42 dengan fungsi var beta 42, lalu tampilkan outputnya. Next, akan dijelaskan oleh Adi.
Baik, selanjutnya adalah output dari simulasi pada kasus 2. Yang pertama itu untuk rho sama dengan 0. Kita dapatkan bahwa rata-rata dari beta 11 itu diperoleh 4,9577173 dan rata-rata dari beta 12 itu adalah 2,0013. Baik, dari berdasarkan nilai harapan dari kedua panduga tersebut didapatkan bahwa dari kedua nilai parameter yang diduga itu mendekati nilai yang dispesifikasikan awal, yaitu beta 1 sama dengan 5 dan beta 2 sama dengan 2. Kemudian selanjutnya untuk biasnya kita dapat peroleh bahwa nilai bias dari kedua nilai beta itu mendekati 0, sehingga bisa dikatakan bahwa pendugaan dengan nilai yang kita identifikasikan awal itu sudah sesuai. Kemudian untuk ragamnya, ragam dari beta 11 itu 0,675551 dan ragam untuk beta 12 itu 0,0007500435. Nah, di sini itu diperoleh bahwa ragam dari beta 12 itu lebih kecil dari ragam beta 11. Baik, lanjut dari output simulasi untuk rho sama dengan 0 itu diperoleh bahwa histogram beta 11 seperti ini dan histogram dari beta 12 itu seperti ini, sehingga diketahui bahwa nilai beta 11 dan beta 12 yang dilakukan sebanyak 500 ulangan menunjukkan nilai pusat yang tidak jauh dari nilai yang didefinisikan awal, yaitu beta 1 sama 5 dan beta 2 sama 2. Kemudian untuk rho yang kedua, yaitu rho sama dengan minus 0,1, diperoleh rata-rata dari beta 21 itu sebesar 4,950319 dan rata-rata dari beta 22 itu sebesar 2,000121. Nah, dari kedua nilai ini sudah mendekati nilai parameter yang dispesifikasikan, yaitu beta 1 sama 5 dan beta 2 sama 2. Kemudian untuk biasnya juga sudah mendekati 0 untuk beta 21 dan juga beta 22 itu sudah mendekati 0 keduanya. Kemudian untuk ragam beta 21 itu sebesar 0,565541 dan ragam dari beta 22 itu sebesar 0,0006459112 dan ragam beta 22 lebih kecil dari ragam beta 21. Kemudian berikut adalah output dari histogram dari beta 21 dan beta 22 yang diulang sebanyak 500 ulangan yang menunjukkan bahwa nilai pusat tidak jauh dari nilai definisi, yaitu beta 1 itu sama dengan 5 dan beta 2 sama dengan 2. Kemudian untuk row yang ketiga, itu row minus 0,5, itu diperoleh nilai rata-rata dari B31 itu sebesar 4,976939 dan nilai rata-rata dari beta 32 itu sebesar 2,00045. Nah, dari kedua nilai beta ini diperoleh bahwa biasnya itu mendekati 0 juga, sehingga dari kedua pendua ini sudah mendekati nilai yang dispesifikasikan di awal. Kemudian ragam beta 31 itu sebesar 0,3362734 dan ragam dari beta 32 itu adalah 4,119169 pangkat 10 pangkat minus 6. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Arif. Baik, ini adalah histogram dari nilai beta 31 dan beta 32 sebanyak 500 ulangan dengan nilai pusat yang tidak jauh dari nilai definisi, di mana beta 1 sama dengan 5 dan beta 2 sama dengan 2. Next. Untuk rho 4 dengan minus 0,9.
Nilai harapan beta 41 sama dengan 4,955384, di mana mendekati nilai parameter beta 1 sama dengan 5, dan nilai harapan beta 42 sama dengan 2,00059, di mana mendekati nilai parameter beta 2 sama dengan 2. Nilai bias beta 41 sama dengan minus 0,046156, dan nilai bias beta 42 sama dengan 0,0001592671, di mana kedua penduga memiliki nilai bias yang kecil karena nilainya mendekati 0. Ragam beta 42 lebih kecil dari ragam beta 41 jika dibandingkan. Next. Ini histogram dari nilai beta 41 dan beta 42 sebanyak 500 ulangan dengan nilai pusat tidak jauh dari nilai definisi, di mana beta 1 sama dengan 5 dan beta 2 sama dengan 2. Next. Selanjutnya adalah fase 3, di mana lakukan analisis dan perbandingan tentang sifat ketidakbiasan dan ragam bagi rata-rata dan median sebagai penduga mu pada sampel sebagai berikut, dengan 2% diantaranya adalah pencilan atau nilai besar. Pada beberapa kondisi besaran pencilan, yaitu K sama dengan 3, 4, 5, di mana untuk setiap nilai K, gunakan input konstan yang sama. Next. Nah, berikut adalah input atau sintaks pada RStudio, di mana bagian pertama merupakan fungsi untuk memanggil fungsi norm out dengan input konstan. Untuk bagian yang kedua, itu untuk mendefinisikan nilai input konstan pada fungsi norm out dengan n sama dengan 100, mu sama dengan 15, ragam sama dengan 9, K1 sama dengan 3, K2 sama dengan 4, K3 sama dengan 5, P sama dengan 2, dan M sama dengan 100. Untuk bagian yang ketiga, itu untuk mendefinisikan vektor rata-rata Y dan vektor median dari M ulangan untuk setiap nilai K. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Rehan. Oke. Selanjutnya, setelah mendefinisikan vektor rata-rata Y dan median, selanjutnya melakukan proses perulangan pembangkitan data menggunakan fungsi norm out untuk menduga nilai Y rata-rata dengan fungsi mean dari DA dan median dengan fungsi median dari DA untuk setiap kondisi pencilan, yaitu K sama dengan 3, 4, dan 5. Setelah dilakukan perulangan proses pembangkitan data, maka dilakukan pembentukan histogram bagi penduga Y rata-rata dan median untuk Y dari 1 sampai M. Pembentukan histogram dilakukan untuk setiap kondisi pencilan dengan input konstan yang sama. Lanjut. Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai harapan dari penduga Y rata-rata dan median secara empirik dengan fungsi mean dari masing-masing penduga. Perhitungan nilai harapan dari masing-masing penduga dilakukan untuk setiap kondisi pencilan, yaitu K sama dengan 3, 4, dan 5. Setelah dilakukan perhitungan nilai harapan, lalu hasilnya ditampilkan dengan menuliskan dari masing-masing hasil perhitungan. Lanjut. Selanjutnya selanjutnya dilakukan perhitungan bias bagi setiap penduga, yaitu Y rata-rata dan median secara empirik. Lalu
dengan mengurangi nilai harapan dari masing-masing penduga dengan mu. Lalu hasilnya ditampilkan. Proses perhitungan bias ini dilakukan untuk setiap kondisi pencilan, yaitu K sama dengan 3, 4, dan 5. Lanjut. Nah, setelah menghitung bias, maka dilakukan proses perhitungan ragam dari penduga Y rata-rata dan median secara empirik dengan fungsi VAR dari masing-masing penduga. Perhitungan nilai harapan dari masing-masing penduga ini dilakukan untuk setiap kondisi pencilan. Lalu setelah menghitung ragam bagi masing-masing penduga, dilakukan perhitungan efisiensi rata-rata relatif terhadap median, yaitu dengan cara membagi ragam median untuk setiap kondisi pencilan dengan ragam rata-rata untuk dari setiap kondisi pencilan. Lalu setelah menghitung ditampilkan output efisiensi rata-rata relatif terhadap median. Itu pada baris 241 sampai dengan baris 243. Lanjut. Selanjutnya adalah outputnya dapat dilihat untuk nilai harapan dari penduga itu diketahui bahwa nilai harapan penduga median itu lebih kecil daripada penduga Y rata-rata, sehingga nilai harapan penduga median secara empirik lebih dekat dengan mu sama dengan 15. Lalu selanjutnya ada nilai bias. Untuk nilai bias itu, bias dari median itu lebih kecil daripada bias rata-rata, sehingga ketika tidak ada pencilan, maka rata-rata adalah penduga yang tak bias. Tetapi ketika ada pencilan, rata-rata memiliki bias tertentu yang lebih besar dari bias median. Selanjutnya ada nilai ragam. Untuk ragam ini dari penduga rata-rata lebih kecil daripada penduga median. Selanjutnya ada nilai efisiensi. Nilai efisiensi, diketahui nilai efisiensi itu lebih dari 1, untuk K sama dengan 3 itu lebih dari 1, yaitu sebesar 1,574017, yang menunjukkan bahwa penduga median lebih efisien daripada penduga rata-rata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rizky Dwi Saputra. Oke, selanjutnya ada histogram bagi K sama dengan 1. Histogram ini merupakan histogram dari 100 data bangkitan bagi penduga Y rata-rata dan penduga median. Yang di sebelah kiri adalah histogram bagi nilai penduga Y rata-rata, yaitu dapat dilihat bahwa dari histogram tersebut menunjukkan bahwa pusat yang bergeser ke arah yang lebih besar daripada mu sama dengan 15. Sedangkan untuk yang di sebelah kanan ada histogram bagi penduga median. Dapat dilihat bahwa histogram tersebut menunjukkan pusat yang masih berada pada mu sama dengan 15. Next. Selanjutnya merupakan output untuk K2 sama dengan 4. Yang pertama adalah nilai harapan penduga bagi penduga Y rata-rata dan penduga median. Berdasarkan output software R, dapat dilihat bahwa nilai harapan penduga median lebih dekat dengan mu sama dengan 15. Yang kedua adalah bias dari penduga Y rata-rata dan penduga median. Dapat dilihat bahwa nilai bias Y rata-rata lebih besar daripada bias median. Hal ini menunjukkan adanya pencilan karena bias rata-rata memiliki bias yang lebih besar daripada bias median. Selanjutnya, yang ketiga ada ragam dari penduga Y rata-rata dan penduga median.
Berdasarkan output dari software R, dapat dilihat bahwa ragam dari penduga rata-rata lebih kecil daripada penduga median. Ragam penduga median. Selanjutnya ada nilai efisiensi. Berdasarkan output dari software R, didapatkan nilai efisiensi 1,939229, yang mana lebih besar daripada 1. Nilai ini menunjukkan bahwa penduga median lebih efisien daripada penduga rata-rata. Next. Selanjutnya ada histogram dari 100 data bangkitan bagi penduga Y rata-rata dan penduga median untuk K2 sama dengan 4. Yang di sebelah kiri ada histogram bagi 100 nilai Y rata-rata yang menunjukkan pusat yang bergeser ke arah yang lebih besar daripada mu sama dengan 15. Sedangkan yang di gambar sebelah kanan adalah histogram bagi 100 nilai penduga median yang menunjukkan pusat masih berada pada mu sampai dengan 15. Next. Yaitu untuk K3 sampai dengan 5. Yang pertama adalah nilai harapan bagi penduga Y rata-rata dan penduga median. Berdasarkan output tersebut, dapat dilihat bahwa nilai harapan penduga median lebih mendekati mu sama dengan 15. Lalu selanjutnya ada nilai bias dari penduga Y rata-rata dan penduga median. Dapat dilihat bahwa nilai Y rata-rata nilai bias dari Y rata-rata lebih besar daripada bias median. Hal ini menunjukkan pencilan. Lalu yang ketiga ada nilai ragam dari penduga Y rata-rata dan penduga median. Berdasarkan output software R, dapat dilihat bahwa ragam dari penduga rata-rata lebih kecil daripada ragam penduga median. Lalu selanjutnya ada nilai efisiensi. Berdasarkan output dari software R, didapat nilai efisiensi sebesar 1,659213, yang mana lebih besar daripada 1. Nilai ini menunjukkan bahwa penduga median lebih efisien daripada penduga rata-rata. Next. Lalu selanjutnya ada histogram dari 100 data bangkitan bagi penduga Y rata-rata dan penduga median untuk K3 sama dengan 5. Pada gambar sebelah kiri merupakan histogram bagi 100 nilai Y rata-rata yang menunjukkan pusat yang bergeser ke arah yang lebih besar daripada mu sama dengan 15. Sedangkan gambar yang di sebelah kanan adalah histogram bagi 100 nilai penduga median yang menunjukkan pusat masih berada pada mu sama dengan 15. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.